Tan nomor 61 sampai 70. Dari antara senyawa berikut ini yang merupakan kelompok alkoksialkana. Alkoksialkana itu ether nama lainnya. Gugus fungsinya O di tengah-tengah. Kalau nomor 1 dan 3 itu adalah alkanol ya, atau alkohol. Ini kelihatan. Nomor 62, yang termasuk alkohol sekunder. Saya gambar satu-satu senyawa propil alkohol dulu ya. Propil alkohol, alkilnya 3 atom karbon, OH-nya di nomor 1 gitu ya. Isopropil alkohol, alkilnya isopropil, kemudian terikat ke gugus fungsi alkohol. Yang ketiga etil alkohol, berarti rantai utamanya 2, alkilnya 2 gitu ya, mengikat gugus alkohol. Sekunder butil alkohol, saya gambarkan dulu, itu adalah alkil sekunder butil. Nah, mengikat alkohol. Atau nama IUPAC-nya adalah 2-butanol. Alkohol sekunder berarti atom C yang mengikat gugus fungsinya itu memiliki 2 tetangga. Kelihatan yang ke satu senyawa alkohol primer, yang kedua sekunder, nih tetangganya 2 nih. Yang ketiga primer, yang keempat sekunder, nih tetangganya 2. Jadi jawabannya nomor 2 dan 4. Nomor 63. Ditanya nama yang tepat untuk senyawa ini. Nah, ini adalah suatu alkohol ya, kelihatan. Di nomor 3-nya ada metil, di nomor 2-nya ada gugus fungsi, rantai utamanya 5. Jadi namanya 3-metil 2-pentanol. Nomor 64, nama trivial untuk senyawa 2-metoksipropana. Nah, ini saya gambarkan dulu propana. Di C nomor 2-nya itu ada gugus metoksi, metil oksigen. Nah, jadi seperti ini. Kita ditanya nama trivialnya. Nama trivialnya berarti tinggal menyebut alkil pendek, alkil panjang diberi akhiran ether. Jadi metil, isopropil, ether. Nomor 65. Ditanya mana senyawa yang merupakan pasangan isomer kerangka. Isomer kerangka itu harus beda jumlah rantai utamanya. Gugus fungsinya harus sama. MR-nya tentu harus sama ya. Gitu. Nah, ini kelihatan nih. Senyawa nomor 1 itu namanya 2-metil 2-propanol. Nomor 2 1-butanol. Nomor 3 2-metil 1-propanol. Nomor 4 ini namanya 2-butanol. Nah, yang bisa kita bilang isomer kerangka itu berarti harus beda nama belakangnya. Jadi 1 sama 2 bisa. 2 sama 3 boleh juga, nama belakangnya kan tetap beda nih, butanol dan propanol. 3 dan 4 bisa juga. Jadi jawabannya ya ini bisa 1, 2, dan 3 pasangannya. Nah, kalau ditanyanya isomer posisi, ya tentu kita pilih jawabannya 1 sama 3 itu isomer posisi. Atau 2 sama 4 itu isomer posisi ya. Nomor 66, pasangan senyawa yang merupakan isomer gugus fungsi. Nah, berarti yang beda itu harus gugus fungsinya. Tapi harus berpasangan ya. Nah, kalau kita lihat ini adalah alkil alkanoat. Yang kedua ether alkoksialkana. Yang ketiga alkanon atau keton. Yang keempat alkohol. Nah, yang berpasangan isomer gugus fungsi itu pasti 2 sama 4. Karena yang nomor 3 dia aldehida ya. Yang nomor 1 alkil alkanoat. Gitu. Jadi jawabannya nomor 2 dan 4.
Nomor 67, nah ini reaksi antara alkohol dengan HCl pekat. Reaksinya adalah reaksi substitusi. Nanti yang tersubstitusinya adalah gugus OH-nya. Gugus OH-nya akan tersubstitusi klor. Gitu ya. Nah ini harusnya bukan H2O, ini harusnya HCl. Jadi senyawa X adalah klorometana, betul ya. CH3Cl itu adalah klorometana. Merupakan reaksi substitusi, betul. X-nya merupakan haloalkana, betul. Nomor 68. Yang merupakan hasil oksidasi isopropil alkohol. Nah, isopropil alkohol itu dia adalah alkohol sekunder. Kalau dioksidasi, dia akan menjadi keton. Begini. Pilih yang ini keton ya. Senyawa X tidak bereaksi dengan logam aktif. Oke, berarti dia adalah eter. Jika direaksikan dengan PCl5 akan menghasilkan metil klorida metil klorida Cl. Etil klorida dan fosfor oksitriklorida. X-nya apa? Nah, X itu berarti suatu eter nih. Eter dengan alkil-alkil, metil dan etil. Gitu ya, karena rumus umumnya kalau kita punya suatu eter direaksikan dengan PCl5, PCl5 itu dia gampang terurei jadi PCl3 dan Cl2. Nah, Cl2-nya itu nanti langsung berikatan dengan R dan R aksen atau dengan alkil-alkil dari eternya. Sisanya ada PCl3 dan oksigen yang di tengah itu membentuk fosfor oksitriklorida. Nah, yang penting jadi eter kita itu ini namanya metil etil eter atau metoksietana. Kalau kita anggap itu rantai utamanya ya. Nomor 70. Oh, ini ada energi ikatan juga. Berarti kita akan menghitung energi reaksi pembakaran etanol dengan cara energi ikatan rata-rata. Kita gambar dulu etanol itu seperti apa. Nah, kita harus rinci ikatannya ya. Etanol itu suatu alkohol dengan 2 atom karbon. Kalau dibakar sempurna berarti direaksikan dengan oksigen. Hasilnya CO2 dan H2O. Reaksi harus setara. Jadi saya setarakan jumlah atom C-nya, jumlah atom H-nya, terakhir jumlah atom O-nya. Gini. Sekarang udah setara nih. O-nya ada 7. Ya, betul. Nah, kalau kita mau menghitung energi dari hasil reaksi ini, kita hitung dulu delta H-nya, energi untuk 1 mol etanol yang dibakar. Itu caranya jumlah seluruh ikatan yang putus dikurangi yang terbentuk. Nah, di kiri ada ikatan apa aja sih yang putus? Di sini kalau kita lihat ada 5 ikatan CH. 1 ikatan CC. 1 ikatan CO dan 1 ikatan OH. Ditambah 3 ikatan O rangkap O. Nah, ini semua energi ikatan yang terputus. Yang terbentuk itu ada 2 ikatan C rangkap O dikali 2 lagi karena koefisiennya 2. Dan ada 2 ikatan OH dikali 3 lagi jadi 6. Tinggal kita hitung delta H-nya. Berarti 5 kali 440 itu ada di atasnya DCH-nya. DCC-nya 350, DCO-nya 340, DOH-nya 460, DO rangkap 2 dengan O-nya 500, CO-nya 800, OH-nya 460. Nah, saya hitung dulu nih.
berapa delta H-nya? 5 kali 440 ditambah 350 ditambah 340 ditambah 460 ditambah 3 kali 500 dikurangi 4 kali 800 dikurangi lagi 6 kali 460. Nah, delta H-nya ternyata negatif 1110 kJ per mol etanol yang dibakar. Nah, sekarang kalau etanolnya hanya 2,3 gram, berarti kita ditanya berapa Ki-nya. Jadi min 1110 dikalikan jumlah molnya. Molnya berarti massa per mR ya. Massanya 2,3 gram, etanolnya mR-nya 46. Jadi ternyata min 55,5 kilojoule. Kok tidak ada jawabannya? Oh, ini mungkin 23 gram mungkin ya. Biarkan aja begitulah. Oke, 71 dan seterusnya nanti kita lanjut di video terakhir.